Bangun. Gue tanya apa? Kalau gue nggak mau gue ngomongin RD, jangan tentang RD lah. Gue tanya apa ya, nanya RD. Duh. Nggak tahu Bulan di mana ya, emang gue temenan, kenal juga kagak. Si Bulan lagi sibuk. Lagi sibuk. Mungkin Bulan lagi beli pulsa kali. Buat teleponin teman-teman artisnya, jangan podcastin gue. Aduh Kak Bulan, oh Bulan. Gue tuh enak banget deh tuh beneran dari gue baca. Sebenarnya ya, gue sama dia tuh nggak ada masalah gitu. Dia belain temennya itu wajar, nggak apa-apa. Tapi ngapain pakai omongin gue tentang gue mau ini ya, gue mau itu. Tahu apa sih gue mau apa? Tahu apa sih kalian? Lu aja sindikat diomongin Magde. Pantesan aja lu diputusin sama mantan lu. Nanti gue mau ngomongnya di YouTube aja biar dapet duit. Ya kan, secara udah gak jadi orang ketiga. Ya gue mah jujur aja. Gue juga. Wah tapi sih kalau misalkan jago sih dia sih perlu diakuin jago banget. Jadi yang kan gue pernah cerita kan handphonenya aja itu. Handphonenya aja kan ada dua. Satu buat gue, satu buat bininya. Tapi yang gue enaknya sama dia itu, gue kesal itu, dia tuh tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Dia tidak ada perasaan manusiawinya salah gitu. Ini tuh salah, ini yang paling gue kesel. Harusnya tuh kalau orang selingkuh kan merasa salah. Ini gak ada merasa bersalah, kedua belah pihak gak ada merasa salah sama gue, gak ada merasa salah sama bininya. Dan semua orang banyak yang kayak gitu, bukan dia doang. Jadi gue speak up ini juga mengarahnya tuh bukan, emang pertama mengarahnya ke si RD. Tapi ini secara overall, secara luas, memang banyak terjadi di dunia ini, di kota ini, di perselingkuhan yang gak wajar, udah terlalu wajar. Dan udah waktunya gue memberantas perselingkuhan gitu. Gak apa-apa deh gue dikorbanin, gue yang dihujat. Yang penting perselingkuhannya itu berkurang. Semoga ya kita doa bersama. Amin. Kalau Luna menurut gue kepo. Dia emang mungkin Luna belum punya suami kali ya, kayak Melanie kali ya. Kalau Melanie itu ditanya bener, kayak pas gue nonton dia sama Feni Rose tuh, bener dia ditanyanya mah dia mah gak mau dipancing-pancing sama si Feni Rose tentang pertanyaan-pertanyaan seputar selingkuhan apa segala macem. Si Melanie mah gak mau jawab, bukan urusan dia. Emang bener pintar tuh, kayaknya si Luna tuh harus belajar sama Melanie. Siapa tahu kalau dia belajar kayak Melanie, belajar pintar ngomong apa segala macam, gak ikut campur urusan orang lain, mungkin Luna juga udah dikawinin kali sama orang kayak Melanie. Mungkin tuh menurut gue ya. Nah kalau Densu tidak netral. Bayangin deh, gue udah make up pakai makeup artist, bayar tuh 2 jeti, terus gitu gue dandan cantik ya kan, terus ke podcastnya, terus gue ceritain sejujur-jujurnya. Dan gue cuma mau jujur sama Densu, yang lain gue nggak mau. Cuman mau jujur sama dia karena gue merasa Densu tuh orang paling netral dan dia beda sama artis yang lain. Tapi perlu diakuin emang dia baik dan netral. Apalagi gue demen sama bininya lucu banget. Nah terus udah gitu, gue kira kan dia netral, ya udah. Jadi gue cuma mau cerita sama dia. Undangan podcast gue mah banyak banget. Nanti gue tunjukin di YouTube gue deh siapa aja yang ngundang gue. Gue tolak semuanya. Dibayar pun gue nggak mau. Nanti gue masukin ke YouTube gue. Masalahnya Denso adalah orang yang tepat menurut gue karena dia mungkin pernah mengalami hal yang sama tentang gue. Makanya gue mau cerita sama dia karena dia pasti ngerti. Dia memang ngerti, cuman dia berat sebelah aja. Ditelepon sama si Lunma, ditelepon sama siapa ya, terus dia kayaknya telepon bininya juga deh ya, itu untuk izin. Masalahnya ya kan podcast dia gue nggak netral lah. Karena kenapa si Densu itu, karena mereka artis temenan gitu, jadi orang harus saling melindungi gitu. Artis juga manusia, salah. Jangan, menurut gue ya nggak adil lah kalau misalkan orang biasa yang tentang yang perselingkuhan gitu boleh diomongin, yang ini nggak boleh. Ya berat sebelah lah. Yang gue lakukan ini, yang gue omongin ini, dia tahu betul ini adalah edukasi. Untuk apa gunanya? Biar perselingkuhan ini dia nggak dianggap wajar. Dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Dan dia tuh ngerti, gue tahu dia ngerti. Makanya gue maunya ke dia, perselingkuhan itu udah terlalu dianggap wajar di kalangan manusia. Yang gue omongin ini adalah di dia itu, ya biar orang tuh
paham selingkuh itu enggak. Dan gue suka sama Densu, dia punya prinsip kalau dia nggak mau selingkuh, makanya gue mau ke dia. Tapi nyatanya dia sama aja, gue udah nggak mau punya temen artis. Iya, tadi kan gue bilang apa tuh? Tadi gue bilang gue suka ya sama Densu ya. Sekarang udah nggak suka lagi. Iya, bisa kayak gitu. Ya gue sebel lah orang. Gini loh masalahnya, gue kan diundang, dia diundang. Kalau misalkan gue diundang gue, ya udah tahu dong, udah pasti tahu dong apa yang gue omong itu jujur, benar. Jangan yang gue omong itu jujur, benar, dan gue udah kasih buktinya. Dan tujuannya apa dia tahu, dia paham gitu segala macem. Kalau sekarang udah podcast ya udah dia telepon kiri kanan terus nggak enak jangan gara-gara nggak enak sama temennya dia bilang sama gue, lu kejujuran lu nanti hati-hati lu sama masa depan lu apa segala macem. Gue udah tahu konsekuensinya yang terjadi di gue apa, dan gue nggak peduli. Hidup gue itu mau gue jadikan kesaksian, ini adalah pelajaran hidup buat gue. Itu bukan aib buat gue, itu adalah pelajaran hidup dan menjadikan gue lebih kuat. Dan gue mau berbagi ini ke kalian supaya kalian tidak mengalami hal yang sama kayak gue. Gue mah dikatain, dihujat, diomonginnya itu bodo amat. Bodo amat. Yang penting apa? Yang penting setelah kejujuran ini gue dihujat, ya gue pantas dihujat, gue terima. Anggap aja kita lagi gotong royong saling menghapus dosa. Kan kalau dihujat kan dosa kita berkurang, dosa orang nambah. Ya hidup itu harus saling berbagi, harus saling gotong royong. Gue berbagi dosa, nah lu orang membantu gue untuk menghapus dosa. Begitulah hidup. Makasih netizen. Terus juga tuh ya buat tuh artis-artis gitu ya, kayak apa ya, kayak ya lu lihat ya berat sebelah lah. Emang kenapa lu orang harus mikirin mereka ngomong gini sama gue, lu orang harus mikirin anak-anaknya apa segala macam. Artis-artis yang kemarin ngocehin gue kasih tahu nih sama lu. Emang selama ini yang lu kontenin podcast tentang orang, emang orang itu gak punya anak? Lu gak kasihan sama anak orang biasa? Giliran artis aja lu lindungin, lu predator lu lindungin. Pesan gue nih ya buat lu orang, jangan tebang pilih. Jangan mentang-mentang itu teman, kalian tahu salah, malah kalian lindungin. Ingat, artis itu juga manusia biasa, jangan lu banding-bandingin. Perselingkuhan yang lain mau lu tayangin, yang ini enggak. Kalau misalkan ini enggak dituntaskan, kapan dia belajarnya, kapan dia sembuhnya, kapan dia tobatnya? Ngomongin, udah deh gak usah pakai tameng masalah anak sama gue sama bini. Pas dia selingkuh juga, dia udah tahu dia punya anak, kecuali dia selingkuhnya dari sebelum dia punya anak. Terus tiba-tiba punya anak, ya udah itu gue bacot salah. Masalahnya dianya aja, bapaknya aja nggak kasihan sama anaknya. Kalau bapaknya kasihan sama anaknya, bapaknya mah nggak selingkuh pas punya anak nggak selingkuh pas bininya bunting. Terus kayak gitu kalau misalkan bapaknya kasihan sama bininya, bapaknya nggak bakal tuh si RD turunin bininya pas lagi bunting berantem di mobil. Itu gocein tuh si RD tuh. Terus udah gitu, kalau misalkan kalian terus melindungi tuh si RD, melindungi si predator, dia nggak akan belajar. Semua orang tuh udah harus dapat konsekuensinya kalau berbuat salah. Gue salah, gue mengakui, gue jujur, dan gue minta maaf, dan gue dihujat, gue terima. Gitu, makanya itu, karena itu gue udah dapat konsekuensinya, gue tidak akan melakukan lagi. Gue tidak mau lagi jadi orang ketiga, jadi selingkuhan, udah gak mau, karena gue sadar akan konsekuensinya. Tapi ini masalahnya, si RD ini, lu orang malah melindungi dia karena dia kaya. Kenapa lu orang takut gak dapet job dari mereka? Takut gak dapet job dari mereka? Kalau lu gak kasih konsekuensi ke dia, kasihan bininya justru sama anaknya, nanti dia gitu terus. Kalau misalkan dia nggak dapet konsekuensi, gue ulangin sekali lagi, takutnya orang nggak ngerti, ya kan ya. Ini gue ulang sekali lagi nih. Kalau gue kan dapat konsekuensi, makanya gue takut untuk mengulanginya lagi. Nah kalau misalkan si RD nggak dapat konsekuensinya, dia justru kasihan sama anak sama bininya. Dia akan mengulangi lagi hal yang sama, gitu. Paham nggak lo? Kalau lo orang kasihan sama anak sama bininya, justru dia tuh harus dapatkan konsekuensi. Agar apa? Agar dia tidak mengulangi lagi. Jadi kalau dia mau mengulangi kesalahan yang sama, dia mikir 100 kali. Nah kalau misalkan dia bikin salah lu lindungin mah, sampai kapan juga tetap aja dia gitu terus. Terus ngomongin ini nih, gue kan sekarang udah gak cinta, jadi gue mau ngomongin semuanya. Udah pulang gue sekarang ngomongin semuanya juga gue udah gak kasihan.
sama si RD. Kok kemarin masih kasihan, soalnya masih cinta. Ya wajar lah, hubungan 4 tahun. Panggilan kepada Denny Sumargo nih ya, gue bacain ayat firman Tuhan deh ya, biar gue sadar nih ya. Amsal 28:13 juga berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kita dipanggil untuk membawa dosa dan pelanggaran keluar dari diri kita. Ketika kita mengakuinya, maka kita akan menerima kasih dan penerimaan dari orang lain. Seringkali enggan untuk mengakui dosa kita karena kita tidak ingin mendapat malu dan dihakimi orang. Tapi ketika kita mencobanya, kita mungkin akan terkejut betapa orang lain mendukung dan mengasihi kita. Dosa yang kita simpan akan mengeraskan hati kita dan membawa kita jatuh pada malapetaka. Ingat tuh kak, makanya kak, predator tuh jangan dilindungi. Jangan karena dia temen, lu berat sebelah. Lu tahu apa yang gue ngomong bener, gue kasih lihat bukti, lu gak mau tayangin karena lu berat sebelah. Dan lu tahu, lu melindungi orang yang salah. Janganlah kalian coba untuk membungkam kejujuran gue, karena kejujuran gue adalah jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau itu akan selalu benar. Lo orang sebenarnya sih nggak apa-apa sih, nggak mau tayangin di podcast lo orang ini juga nggak apa-apa. Di podcast lu tolak gue di podcast dua orang itu nggak apa-apa. Orang di situ nggak dibayar juga, ya bahas sebenarnya bagusan di podcast gue dapet duit gitu. Mendingan gue tayangin di podcast gue aja nanti. Cuman gue salah memilih orang aja gitu loh. Gue pikir dia bakal netral si Densu ini, ternyata kagak, sama aja gitu loh. Ya keselnya gitu aja. Bukan karena gue gila-gila pengen masuk podcast, kagak. Nanti gue tayangin di YouTube gue siapa aja yang ngundang, ada puluhan. Gue tayangin nanti biar lo orang paham. Predator itu gak boleh dilindungi, semua harus dapat konsekuensi. Semua cowok yang selingkuh di sini harus dapat konsekuensi. Karena ini bagi gue bukan masalah RD doang. Ini udah masalah untuk ke semua cowok. Semua cowok itu tidak dibenarkan dalam selingkuh, dan mereka harus tahu, cowok-cowok itu harus tahu kalau selingkuh itu akan mendapatkan konsekuensi. Dengan contoh, RD itu dijadikan sebagai contoh doang. Tapi untuk pesan moral gue adalah yang belum tersampaikan karena kalian mencoba untuk membungkam gue. Semua cowok, bukan RD doang, harus mendapatkan konsekuensi apabila selingkuh. Kenapa? Karena gue nanti mau kawin. Saat gue nikah nanti, gue mau cowok gue tahu perselingkuhan itu adalah awal dari kehancuran. Jadi buat cowok-cowok di luar sana, jangan selingkuh. Termasuk jadi orang ketiga itu, jangan mau, karena tidak akan berujung indah, dan itu adalah dosa. Jadi orang ketiga dan perselingkuhan itu adalah awal dari kehancuran hidup Anda gitu. Jadi kalau orang nggak tobat, pertanggungjawabannya di akhirat cuy. Udah deh tuh artis-artis nih, buat artis-artis yang coba untuk meredam gua tidak akan redam. Walaupun semesta tidak mendukung, langit tidak mendukung, gue akan terus mengatakan kejujuran. Karena yang gue katakan jujur, dan gue yakin ini akan benar dan baik untuk semua orang. Orang akan takut selingkuh. Terus gue mesti gimana, diem? Terus kalau gue berbuat dosa, gue diem aja gitu. Diem aja, terus buat dosa lagi. Kalau gue berbuat dosa, terus gue diem, gue gak akan tahu konsekuensinya apa. Sekarang kan gue udah tahu dosa, gue bikin dosa di orang ketiga. Gue ngomongin ke orang semua, konsekuensinya kan ada di gue dihujat ya, bla bla bla, dikatain, ya nggak masalah juga sih, bodo amat. Terus gitu apa segala macam, kehilangan brand apa segala macam, ya nggak masalah. Itu konsekuensi yang harus gue hadapi. Karena adanya konsekuensi itulah gue tidak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jangan ngomongin nanti takut jodoh nggak dapat apa segala macam. Gue kasih tau, jodoh di tangan Tuhan, rezeki di tangan Tuhan. Gue nggak takut. Yang penting gue ngaku gue dosa. Gue bingung makanya sama pantesan aja ya banyak artis-artis yang stres depresi ya, karena mereka tuh terlalu banyak pencitraan. Kalau gue sekarang baru ngeh, kenapa mereka harus pencitraan, kenapa mereka harus jadi orang yang munafik. Ya karena kalau enggak mereka kehilangan kerjaan, kehilangan brand apa segala macam. Untungnya puji Tuhan ya, gue dari dulu gue adalah pengusaha. Itu untung penting loh. Jadi kalian jangan pikir jadi artis tuh enak, kagak enak. Mereka hidupnya tidak seindah Instagram. Satu udah pasti kan, gue udah kasih contoh. Dan mereka itu kalau misalkan berbuat salah, mereka tidak mau mengakui dan tidak berani mengakui karena takut kehilangan duit, takut kehilangan brand. Pertanyaan gue satu nih buat lo orang nih, adakah dosa yang membelenggu kita? Pasti ada. Dan apa yang lo lakukan? Lo akan diam? Kalau gue sih enggak. Kalau gue ada dosa, gue akan akuilah itu depan Tuhan dan akuilah depan orang, dan terima konsekuensinya dan tidak lakukan dosa itu lagi gitu. Dan untuk di luar sana, udahlah. Terus udah gitu buat si Luna, udahlah Luna, sebelum
Iya, buat teman-teman artis semua ya, teman-teman artis di luar sana nih ya. Ini kan yang semua yang di WA sama di telepon Bulan, jangan lupa kalian tanya sama si Bulan, sama si Una tuh. Tanya sama si Una. Una, waktu itu kenapa sih lu putus sama si Reno? Emang masalah fatal yang dibilang sama Reno sampai ke, kalau nggak salah ini gue lupa ya, gue lupa. Nonton aja beritanya. Kalau nggak salah kan Reno bilang kan ya, karena ada kriminal atau masalah hukum yang menurut dia tidak dapat diterima. Nah coba kalau misalkan pas Una WA ke lu orang, lu tanya, emang apa sih lu kenapa sih gitu putus, kenapa putus sih waktu itu, emang lu ketahuan ngapain sama si Reno gitu, coba tanya deh ya. Jadi gitu, jadi kan informasi yang berimbang gitu. Menurut gue, lu sama gue nggak ada bedanya, lu sama gue masih bagusan gue. Cuman kelihatannya aja pencitraan lu baik apa segala macem, tapi nyatanya apa kakak? Terus tadi lu nanya apa gitu? Oh iya ya, Uya. Ini masalah Uya nih. Uya itu adalah orang yang menurut gue, Uya sama Bunda Astrid itu adalah orang yang baik. Ya kan? Walaupun dulunya gue sempet enak sama dia ya, tapi ya gue jujur orangnya. Tapi ya, gue ada utang budi sama dia di Amerika. Jadi gue merasa dia baik. Tapi, gue kecewa sama Uya. Kenapa? Karena gue kan emang tolak semua podcast, dan di podcast Uya juga gue nggak minta, gue nggak mau juga di podcast dia, karena gue udah bilang gue cuma mau di podcast dua orang, yaitu Densu sama si Dedi. Gue mau kesana, dan yang tahu kan si Uya. Nah terus begitu tiba-tiba si RD datang ke apartemennya. Terus si Uya ngomong tuh ke si RD, gue mau ke podcast ini Dedi sama Densu. Nah, yang tahu gue diundang Densu sama gue mau ke podcastnya Dedi, itu satu-satunya kan cuma Uya. Terus begitu si Ede ke apartemennya si Uya, iya kan? Gue bingung liat tuh Raki apa ibu-ibu komplek apa mama arisan ngapain ke apartemennya Uya. Ya, ke apartemennya Uya untuk mempermalukan diri sendiri. Jadi terus RD ke apartemen Uya untuk mempengaruhi Uya. Kalau Uya itu kan orangnya sifatnya gini loh, si Uya itu kan orangnya sifatnya keibuan. Asli, sumpah keibuan. Nggak ada lagi cowok kayak Uya yang sifatnya keibuan. Baik banget, lembut banget. Gue bingung gitu si Uya bisa lembut gitu. Makan sokrin apa makan moto, gue bingung. Pokoknya dia lembut, emang keibuan, gue akuin baik. Nah entah gimana dia pokoknya kasihan atau apa, kayaknya kasihan yang gue pikir ya. Entah kasihan atau gimana ya, karena si RD ceritanya sok-sok sedih, sok-sok apa gitu segala macam, ngomong dia tuh udah baik banget sama gue, kasih proyek apa segala proyek juga gue kerja makanya dapet duit, monyong. Terus kayak gitu lanjut. Nah yang tahu gue mau ke podcastnya si, yang tahu gue diundang sama Densu sama terus gitu mau ke podcastnya si Dedi kan si Uya doang. Ya berarti sih terus ya si RD, karena gue gak cerita sama siapa-siapa lagi, karena gue emang udah gak percaya sama orang. Nah terus gitu yang kedua si RD tahu dikasih tahu sama si Uya, makanya gue kesel. Emang Uya, gue tahu dia nggak niat, dia emang mau, maksudnya yang mau meredam gue. Setelah si Uya ketemu sama si RD, Uya berubah drastis 180 derajat, langsung bilang kasihan lah, apalah, kasihan lah inilah, kasihan itu. Uya tuh gitu, emang dia baik tapi gampang dipengaruhi oleh predator. Kalau si predator ini si RD emang jago banget kalau ngomong, manis benar. Kalau misalnya dia nggak jago ngomong mah mana mungkin gua 4 tahun, ya kan? Pikirnya di situ. Cuman namanya artis-artis sih gimana ya, semuanya pada takut ini sih, pada pencitraan. Jadi nggak bisa kenyataan hidup, mereka nggak bisa kenyataan hidup yang mereka nggak akan ngepost kenyataan hidup tentang hidup sebenarnya. Yang mereka post tuh yang bahagia doang apa segala macem. Makanya itu gue nggak mau sama kayak mereka, gue mau beda lah sama mereka lah. Gue ngepost kenyataan hidup gue adalah kenyataan hidup yang banyak salahnya. Semua manusia itu berdosa. Kenapa gue post? Kenapa gue ceritain kenyataan hidup gue? Mungkin menurut lu orang aib, menurut gue itu adalah privasi hidup gue yang harus gue ceritakan. Biar sekali lagi, biar lu tidak melakukan salah yang sama kayak gue. Kalau misalkan lu melakukan salah yang sama kayak gue, lu orang akan dapat konsekuensi kayak gue. Dan gue nggak peduli. Itu gue jadikan pelajaran hidup buat lu orang dan bagi gue. Tapi kalau mereka, menurut gue, yang mereka post itu pencitraan, yang gue lihat semuanya bahagia apa segala macem. Justru menurut gue itu adalah menjerumuskan, karena netizen, masyarakat akan berpikir hidup mereka bahagia, jadi masyarakat harus seperti mereka, padahal mah hidup mereka tidak seindah itu.
Oh iya, tadi aja yang lupa kepotong. Nah, setelah si Uya kasih tau ke si RD, kalau misalkan gua mau ke podcast dua orang ini, nah si Uya ini, si RD ini langsung tuh, iya kan? Namanya juga perempuan. Nah, di sini gua baru sadar, ternyata laki-laki yang selama ini gua kira laki banget, ternyata ibu-ibu komplek. Iya kan, tukang sama aja kayak mama komplek, kayak mama arisan. RD, lu gak cocok jadi pengusaha, lu cocoknya jadi ibu-ibu arisan. Abis diomongin Uya, disampaikan tuh ke teman-teman mininya, ya kan, langsung. Nah makanya si Bulan tahu gue mau ke podcast mana aja dari si RD dikasih tahu. Jadi RD itu ke tempatnya si Uya untuk ngorek-ngorek gitu, meredam gue gimana caranya. Terus udah gitu sosok baik, bilang gue tuh udah baik banget sama si Dennis gitu-gitu segala macem untuk meredam. Terus mau cari info gitu kan, cari info terus disampaikan deh tuh sama si Bulan sama teman-temannya, terus minta perlindungan. Terus udah gitu, udah minta perlindungan gitu apa segala macam. Terus dia babain ya katanya, padahal udah pilih-pilih rumah buat Dennis apa segala macam. Jadi kan si Uya si keibuan ini kan kira kan dia dia baik banget gitu. Aduh, ini baik banget gitu. Jadi sangkanya kan gue yang jahat, padahal gue yang ngomong tuh jujur kacang hijau. Gue buktiin, gue tampilin nanti buktinya. Gue tampilin nanti buktinya di YouTube gue. Harusnya sih ini gue ngomong di YouTube nih biar gue dapet duit kan, lumayan buat gajian karyawan. Cuman ya gitu lah, namanya juga Dennis ya, yang ngasih suka-suka Dennis, bacot di mana aja. Yang penting yang bacot gue jujur, bukan munafik. Nah terus gitu si udah kan tuh, udah sampai kan tuh si Uya jadi ngomong ke si RD, gue mau podcast sama dua orang ini. Nah si RD ini ngomong minta perlindungan ke teman-temannya, ke si Bulan, yang lain-lain suruh jangan podcastin gue apa segala macam. Ya terus udah gitu Bulannya juga jadi ngata-ngatain gue apa segala macam. Pokoknya parah banget. Yang paling parah itu menurut gue adalah oke lah itu pertemanan, oke itu namanya pertemanan, itu nggak apa-apa. Jangan podcastin Dennis. Kalau misalkan aja Bulan ngomong jangan podcastin Dennis, kasihan sama yang lain, itu oke, stop sampai situ, itu oke. Tapi masalahnya ada embel-embelnya, jangan ini Dennis cuma mau ini, Dennis cuma mau apa, mau pansos apa segala macam. Kalau misalkan gue mau pansos, gue udah datengin semua TV itu panggilan. Yang undang gue di TV itu banyak. Gue kasih bukti nanti di YouTube gue. Wartawan nyariin gue kagak mau ngomong, gue nggak mau speak up, gue kabur ke Bali. Kemarin inget nggak gue ke Bali sebulan? Karena gue nggak mau ngomong. Terus udah gitu TV gue juga ke Bali karena gue nggak enak nolak TV. Wartawan kan baik sama gue, TV juga baik. Terus gitu teman-teman gue kan yang podcast kan banyak, gue juga nggak mau ke mereka, gue nolak. Gue gak enak sampai gue ke Bali sebulan kemarin ini, inget gak bulan lalu? Itu enak aja, lu kira gue kurang tenar? Itu udah parah ya, itu udah parah. Dan ini yang satu yang bikin gue memicu, gue makin ngoceh-ngoceh dan gue gak akan berhenti. Dan orang-orang kayak mereka ini menurut gue harus dikasih pelajaran, harus dikasih konsekuensi biar mereka tahu jadi manusia tuh gak boleh begitu. Gini loh, apalagi yang namanya motong rezeki orang. Kalau gue mah nggak peduli, gue mah nggak jadi artis, gue nggak jadi selebgram, gue nggak peduli. Emang sebelumnya emang gue udah pengusaha dari dulu, emang gue iseng-iseng aja karena gue bahagia aja, bacot-bacot buat kepuasan diri gue sendiri aja, ngoceh-ngoceh jadi artis, jadi selebgram, jadi ini gini-gini, ngoceh-ngoceh. Tapi yang paling parah tuh ngapa? Makeup artis diteleponin sama manajemen artis, disuruh milih mau make upin gue atau make upin mereka. Lu motong rezeki tukang makeup artis cuy, iya kan? Gue kan bayar tuh, ya biarin aja lah tukang makeup artis mau make upin gue apa kagak, gue bayar. Lu ngapain motong rezeki tukang makeup artis? Itu kan parah maksud gue. Masa tukang makeup nggak boleh make upin gue? Dan menurut gue ya gue sih nggak di make upin juga nggak apa-apa, nggak usah pakai makeup artis juga nggak apa-apa, jujur aja. Karena gue emang nggak suka makeup dan gue nggak makeup juga udah cantik, beda sama mereka kan. Kalau mereka kan harus makeup, kalau bagi gue nggak penting. Mereka harus makeup, kalau enggak ya gitu deh, kurang. Lihat aja aslinya mereka di kamera sama di kehidupan nyata beda jauh tahu. Nah lanjut kalau gue mah emang sehari-hari nggak pernah makeup, pergi-pergi juga nggak pernah makeup. EGP emang natural cantik gitu aku, ya nggak sih? Nah terus gitu ya gue nggak suka lah lu motong-motong rezeki orang. Motong rezeki gue mah, kalau lu motong rezeki gue nggak boleh dalam TV podcast apa segala macem, gue nggak peduli. Kenapa? Karena gue percaya rezeki di tangan Tuhan. Iya, gue percaya itu. Ya terus gitu kalau potong makeup artist ya menurut gue ya enggak banget sih. Mereka orang cari duit, nggak boleh lu orang gitu. Itu kan urusan rumah gue, bukan tukang makeup artist. Terus yang terakhir nih,
Emang terbukti ya, pendidikan terakhir nih ya, gue habis ini mau olahraga soalnya. Nih ya, terakhir nih ya. Ini adalah salah satu bukti pendidikan tinggi itu tidak menjamin akhlak dan kepintaran seseorang. Bisa-bisanya loh mereka bikin buzzer. Yang kemarin inget nggak yang gue trending tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, gue trending satu di Twitter, hashtag Denis Pembohong. Trending satu di Twitter 3 jam, 3 jam apa 3 jam. Soalnya bayarnya kurang kali ya. Bayar buzzernya kurang duitnya. Gimana sih Pak RT katanya kaya, mereka bayar buzzernya cuma 3 jam. Tapi BTW mereka bikinin gue buzzer tulisannya di hashtag Denis Pembohong, ditrendingin. Itu untuk apa gunanya? Mereka sih menurut gue kurang pinter banget ya. Masa bisa-bisanya mereka bikin buzzer supaya orang-orang gak percaya omongan gue? Berarti dialog mereka kira-kira gini nih. Nih gue praktekin nih dialog mereka. Nih pasti nih si RD pasti dialog kayak gini nih, RD dan kawan-kawan dialog kayak gini. Udah nih gue pusing nih sama si Denis ngoceh-ngoceh terus, nggak bisa dibungkam, gimana ya? Kita udah coba kiri kanan, kita coba blok di podcast orang, dia malah ngoceh-ngoceh sendiri di YouTube sama IG-nya sendiri, terus dia nggak takut-takut. Gimana ya? Kita gimana nih? Pusing juga nih pusingnya. Gimana ya caranya ya? Oh iya, gue tahu gimana caranya. Kita bikin buzzer aja di Twitter, kita bikin trending, bayar nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting semua orang tahu Denis bohong. Ayo kita bikin trending di Twitter, hashtag Denis Pembohong, biar semua orang nggak percaya sama omongan dia. Aduh, gila itu sekolah lulusan mana? Jangan-jangan lulusan Ibnu Khaldun juga. Lulusan Ibnu Khaldun mah pinter kayak Bang Rasman. Lulusan mana tuh sekolahnya tuh ya? Lulusan luar negeri apa lulusan mana sih? Gue bingung deh beneran deh. Satu-satunya cara adalah yang paling benar, kalau misalkan mereka pinter dan mereka beradab dan beretika, tinggal telepon, tinggal ngomong aja langsung sama gue. Susah amat ribet, makanya makan tuh gengsi. Terus yang menurut yang gue ngakak lagi, kan dia tahu gue pembela kebenaran dan keadilan, dan gue ada segmen detektif Conan ya, langsung lah gue jadiin konten. Gue tampilin tuh buzzer-buzzernya semua pada ngepost di jam yang sama, jam 10 pagi serentak 1.000 atau 10.000 orang gitu. Kemarin gue lupa, nontonnya di YouTube gue ada tuh bukti-bukti kalau misalkan menurut gue itu adalah buzzer. Orang tiba-tiba Twitternya semua isinya tentang politik, tiba-tiba ngomongin gue, ngadarin ada hujan jam 10 serentak. Terus gue tahu nih, gue sih pengen ngakak ngebayangin muka dia pas lihat nonton konten gue yang ada yang bayar buzzer buat naikin trending Twitter Denis Pembohong. Pasti dia langsung ngomong gini, mampus sih gue, ketahuan deh buzzer. Aduh, makin parah lagi di unboxing buzzer gue. Aduh, sekarang kita gimana ya? Pusing gue, mau pencitraan gagal. Ya udah deh, kita pencitraan yang lain aja deh. Apa kita umroh aja ya, biar orang kelihatan baik gitu. Oh iya juga ya gitu. Sumpah sih, harta terdagelan yang pernah gue hadapin. Kok kita tuh artis-artis senior pinter, ternyata cocok lu semua main Sri Mulat. Aduh, udah deh. Mereka kan tahu ya, bikin lagi dong, bahasanya sekali aja please. Dennis pengen banget trending lagi, seneng tahu kemarin trending. Dennis pengen tuh trending gitu, gue bingung Twitter aja gak punya, tapi trending mulu di Twitter. Ini loh, namanya kejujuran itu tidak akan dapat terkalahkan gitu. Coba cari cara lain deh, cara yang lebih picik. Kemarin lu kurang picik soalnya caranya. Lu kurang picik kalau misalkan cuman boykot makeup artis, boykot gue di podcast, terus bikin buzzer biar gue trending Denis Pembohong, kurang picik itu. Ayo dong bikin lagi, Denis pengen trending lagi, bayar lah. Hari ini habis latihan di Baju Factory. Ya udah gini aja biar adil. Gua kan nggak pernah make up, sama-sama hapus make up dulu lah. Baru buka dulu topengmu, sama-sama nggak make up deh. Baru gitu. Kalau gue memang nggak pernah make up. Sudah cantik, jadi kalau makeup artis gue diboykot tak apa-apa, tanpa makeup pun sudah cantik. Nah kalau mereka bisa nggak tanpa makeup? Coba anggap aja si Pau sama aja. Ayo kita jadi sama.